Halo subbreaker kaum review, apa kabar kalian semuanya? Semoga untuk yang nonton di video ini semuanya baik-baik saja ya. Oke, Mimin bakalan ngelanjutin alur cerita Aku Bukan Dewa di part 16. Di cerita sebelumnya, Mang Geo yang pamit pulang tiba-tiba ditelepon oleh wakil ketua dari Jaringan Masyarakat Kebenaran. Dan tiba-tiba wakil ketua tersebut menanyakan tentang Doris Iris dan ingin berbicara dengannya. Dan setelah telepon itu diberikan ke Doris, ternyata dia menanyakan kabar Doris dan seperti akrab dengan Doris. Dia berkata, "Sudah 300 tahun berlalu. Bagaimana kabarmu?" ucap wakil ketua tersebut. Diketahui wakil ketua tersebut bernama Andrew. Nah kita ini bakalan nge-flashback gimana ceritanya Andrew bisa ketemu dengan Doris. Kita bakalan bahas secara singkat aja ya. Oke. Kita dibawa lagi kembali kepada zaman dahulu, tepatnya 300 tahun lalu. Nah, jadi ini kita flashback aja ya. Andrew muda 300 tahun yang lalu sudah menjadi dari anggota masyarakat kebenaran. Di 300 tahun yang lalu status dia masih sebagai seorang peneliti kelas 1. Dan dia ditugaskan untuk meneliti di pemukiman keluarga Iris, yaitu di kampung halamannya Doris. Di situ dia berjumpa dengan para elf, berbincang bertujuan untuk meneliti. Andre muda terlihat tampan pada zamannya, yaitu di 300 tahun yang lalu. Namun di sini tidak diperlihatkan berapa lama Andre menetap di keluarga Iris di kalangan elf. Cuman kita lihat Andrew memiliki foto dengan Doris di saat Andrew masih kecil, dan itu tidak dijelaskan kapan waktu itu terjadi. Cuman di sini di flashback yang pas dia udah muda. Scene diperlihatkan, terlihat Andrew sedang berpamitan untuk izin pulang ke kampung halamannya karena dia sudah banyak meneliti tentang para elf. Dia pun berpamitan dengan beberapa wanita elf. Terlihat ini Andrew ini ke fuckboy cuy ini. Udah fuckboy banget, dia buat elf kelepek-kelepek malahan. Tiba-tiba Nona Doris muncul dan Andrew kaget sambil berucap, "Nona Doris, kau ada di sini?" Doris bertanya, "Tamu manusiaku, apa kau kembali hari ini?" sambil menunjukkan wajah malunya dan terlihat mukanya memerah. Andrew pun menjawab, "Aku mengucap selamat tinggal padamu Nona cantik. Apa kau baru saja menyelesaikan ramalan lain?" tanya Andrew. Lagi pula ramalan penting tentang takdir keluargaku mustahil untuk berubah dalam sekali jalan," jawab Doris. Sambil minum, Doris pun melanjutkan pembicaraannya. "Itu tidak masalah. Keuntungan menjadi seorang elf adalah memiliki rentang hidup yang mirip dengan keabadian. Untuk mendapatkan kembali berkat Tuanku, aku harus menerima pencerahan darinya atau dari orang yang diistimewakannya. Tidak peduli beberapa lama yang dibutuhkan." Andre pun terheran-heran dan seketika dia berkata, "Jika dalam hal itu, kalau kau membutuhkan informasi apapun, akan kucoba meminta bantuan dari Jaringan Masyarakat Kebenaran. Segalanya berubah, tapi kebenaran itu abadi. Ya, paling lama dalam 100 tahun aku akan menjadi salah satu dari beberapa tokoh penting di Jaringan Masyarakat Kebenaran. Dan di saat itu terjadi, bahkan jika tidak ada siapapun yang bisa membantumu, aku pasti akan membantu." Belum sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Nona Doris pun memegang kepala si Andrew fuckboy baboy itu. Dan Doris berkata, "Terima kasih tamu kecilku yang lucu." Kebanyakan orang-orang umumnya berpikir kalau kami para elf sombong dan tidak mau bergaul pada spesies apapun.
Tapi yang mereka tidak tahu adalah kalau umur panjang kami membuat kami menghargai hal-hal kecil apapun itu, dan kami sangat menghargai pendapat orang lain. Sambil mengelus rambut Andrew, Doris bercanda. Dulu kamu setinggi pinggangku, sekarang kau sudah setara dengan dadaku ini. Andrew yang merasa malu, dia berkata, itu beberapa tahun lalu, jangan perlakukanku seperti anak-anak lagi. Hohoho, kalau kau tidak mau aku melihatmu seperti tamu dan anak-anak, maka beri aku alasan. Oh iya, tamu, selama ini aku belum tahu namamu. Apa kau ingin mengatakannya kepada elf yang ada di depanmu ini? Yang dimaksud Doris adalah dirinya sendiri. Doris yang sudah lama kenal Andrew, namun dia tidak mengetahui namanya. Doris selalu memanggil manusia, atau jika ada manusia yang berkunjung, dia memanggilnya dengan sebutan tamu. Jadi Doris itu cuman taunya itu kalau dia manusia, terus ada yang berkunjung tamu. Kalau nggak sebutannya manusia sama tamu gitu sih guys. Dengan gugup Andrew menjawab, namaku adalah Andrew. Ya. Bacot. Nah, itulah cerita singkat dari Andrew, dia bisa kenal dengan Doris. Namun kita udah lihat ya guys ya, Andrew yang dulu bukanlah Andrew yang sekarang. Cuman Doris yang dulu tetap Doris yang sekarang. Andrew yang dulu sama yang sekarang udah beda. Sekarang udah keriput, ya gak? Oke, scene berpindah. Nampak markas dari jaringan masyarakat kebenaran. Terlihat dua pria tua sedang bermain catur sambil berbincang. Mereka membicarakan Andrew yang sedang teleponan di luar dengan ras elf dari keluarga Iris yang tiba-tiba hilang namun muncul kembali. Salah satu pria tua itu bernama Walter Leonard. Dia berambut panjang. Kita panggil aja Mang Leo. Ia menjabat sebagai kepala alkimia di jaringan masyarakat kebenaran, dan yang satunya yang nggak ada rambut adalah Rowell dengan jabatan kepala mekanik. Ternyata semua pejabat tinggi tahu bahwa Andrew memiliki cinta pertama yang ternyata adalah Doris, dan sampai sekarang hanya bertepuk sebelah tangan. Di saat yang bersamaan mereka membahas Wilde. Pertarungan Wilde dengan Joseph telah terjadi 200 tahun yang lalu. Sekarang terdapat utusan lain yang untuk misinya membunuh Wilde. Namun itu bukan Joseph. Mang Leo pun meragukan keberhasilan misi itu, dikarenakan Wilde seorang penyihir tingkat destruktif. Mang Leo pun kembali bertanya pada Rowell, siapa yang melakukan misi itu? Seketika scene berpindah dan menampilkan seorang hunter yang membantai para monster dengan santai namun sadis. Gerakan dan instingnya yang tepat dan indah membuat musuh tidak bisa berkutik melawannya. Hunter pria itu melakukan pembantaian sambil membaca kertas yang berisi data diri dari Wilde. Sins kembali ke markas masyarakat kebenaran. Rowell yang ditanya Mang Leo pun menjelaskan yang melakukan misi penyerangan ke Wilde adalah seorang hunter yang bernama Burton dengan julukan si pengamat malam pucat. Rowell menambahkan bahwa Burton sangatlah hebat dan akan mencapai tingkat destruktif. Seketika pembicaraan mereka pun dihentikan karena kedatangan Andrew. Mang Leo pun bertanya kepada Andrew tentang situasi di tempat kejadian Nokin 23. Wakil ketua, apa yang terjadi dengan toko buku itu? Apa keluarga Iris benar-benar menawarkan diri untuk melayani sebagai tuan mereka? Mendengar kata menawarkan yang diucapkan oleh Mang Leo, Andrew yang cemburu dan kesal pun berkata, bukan dia, tapi orang yang ada di belakangnya. Menara instrumen rahasia sudah mengirimkan file ke kita. Yang mengirimkannya adalah Joseph sendiri. Dan toko buku itu masuk dalam entitas tingkat 1. Dalam laporannya, toko buku itu disebutkan ramah. Kita tidak harus buru-buru menyelidikinya. Tapi tetap harus berhati-hati, karena Wilde juga memiliki hubungan dengan pemilik toko buku itu.
Tolong bimbing Eskerman ke sana dan biarkan dia menjadi mata-mata kita, karena kita harus tahu motif dari pemilik toko buku itu, karena keamanan masyarakat Nokin adalah prioritas utama kita. 1 minggu pun berlalu. Shin diperlihatkan sekuntum bunga mawar yang indah sudah menghiasi toko buku Linji. Ternyata bunga mawar itu adalah pemberian dari Nona Doris. Namun seminggu lalu Doris hanya memberikan benih. Tidak disangka benih itu tumbuh secara cepat menjadi mawar dalam waktu seminggu. Hal itu membuat Linji heran. Namun itu tidak terlalu ia pikirkan, karena tanaman bunga mawar terlihat cantik di meja kasirnya. Terlihat di luar toko buku terdapat tamu yang ingin memata-matai Linji. Yang sudah kita ketahui itu adalah hunter utusan masyarakat kebenaran yang bernama Burton. Dia sedang menganalisa keadaan toko buku dari luar. Burton merasa toko buku itu hanyalah kedok saja, dikarenakan eksteriornya yang apa adanya dan tidak ramah pelanggan, sehingga Burton memberinya bintang 1. Dan Burton merasakan ada aura mana dari Wilde di dalam toko buku. Ya benar, itulah aura iya, itulah aura dari gargoyle pemberian Wilde. Burton yang diberikan informasi dari Andrew mengatakan bahwa toko buku itu adalah markas besar persembunyian dari Wilde. Hal itu membuat Burton semangat karena dia ingin sekali melawan Wilde dan menunjukkan kepada Nokin bahwa dia sudah menjadi setara tingkat destruktif. Dengan itu bayarannya pun menjadi meningkat. Sifat Burton yang sombong terlihat karena dia berpikir penyihir hitam dari Scarlet, yaitu Murphy, mati dibunuh oleh Sage Agung Doris ketika Doris ingin berjumpa dengan Tuan Andrew. Mereka semua mengetahui bahwa Andrew mempunyai sejarah yang baik dengan para elf. Jadi intinya kalau menurut Burton gini, hubungan Wilde dengan Murphy itu buruk. Walaupun mereka sama-sama penyihir hitam, tapi mereka itu berbeda kelompok dan saling menjatuhkan. Burton berpikir bahwa Murphy mengetahui tempat persembunyian Wilde dan Murphy mau menyerang Wilde. Tapi sialnya di jalan ketemu dengan Doris. Jadi pertemuan Murphy dengan Doris yang tidak disengaja itu membuat konflik yang menewaskan Murphy. Burton senang sebab dia hanya tinggal mengurus Wilde yang orang-orang ketahui sudah menjadi lemah akibat pertarungan dengan Joseph dari menara instrumen rahasia. Burton pun mendekati pintu toko buku Linji untuk misi memata-matai toko buku Linji. Dan drama pun dimulai. Ding, suara lonceng pintu berbunyi tanda tamu datang. Nampak Linji terlihat sedang duduk di meja yang dihiasi bunga dan gargoyle pemberian Wilde. Menurut informasi yang didapat, gargoyle itu tidak akan berfungsi jika tidak ada niat buruk. Jadi itu gargoyle buatan Wilde. Dengan keterampilanku ini, aku sangat percaya diri bahwa semua akan baik-baik saja. Bahkan jika ada tingkat destruktif lainnya, aku yakin mereka tidak akan mencurigaiku. Sekarang aku harus menangani pemilik toko buku ini. Walaupun manusia biasa, dia dipilih Wilde untuk jadi informan. Aku harus hati-hati. Saat Burton melamun, Linji menyapa dengan senyuman. Selamat datang. Diketahui ternyata sejak insiden pertempuran seminggu yang lalu, toko buku Linji tidak mendapati tamu sampai saat ini. Linji pun senang dikarenakan dia bisa mendapatkan pelanggan sehingga bisa menghasilkan uang lagi. Dengan uang yang sudah dia kumpulkan, Linji berniat untuk merenovasi toko buku agar menarik minat pelanggan. Linji melanjutkan pembicaraannya. Apa kau kesini untuk meminjam, melihat, atau membeli buku? Dan kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Dengan santai Burton menjawab, hanya untuk melihat-lihat. Dalam hati Burton dia merasa sudah melakukan akting yang sangat baik, karena tujuannya hanya untuk memata-matai saja dan tidak ada hal yang menarik di dalam toko buku ini. Namun ketika pandangan Burton teralihkan ke bunga mawar, Burton merasa terkejut. Mawar? Itu terlihat cantik, pasti sangat mahal harganya, gumam Burton dalam hatinya.
Seketika mawar yang dia lihat berubah. Mawar itu mengeluarkan mata. Hal itu membuat Burton mati rasa dan tidak bisa bergerak. Jadi guys, kayak kena Burton itu kayak kena genjutsu gitu di jurusnya Itachi gitu, di film Naruto ya kan. Cuing gitu. Jadi kaku, dia diem, kena genjutsu. Di saat Burton panik dikarenakan tidak bisa bergerak, Linji berkata, "Jika kau punya pertanyaan, tanyakan saja, dan lihat-lihatlah sesukamu." Kata-kata itu membuat Burton berpikir dalam hatinya bahwa Linji mengejeknya. Karena untuk bergerak saja dia tidak bisa, apalagi untuk melihat-lihat buku, ya kan? Burton merasa tujuannya sudah diketahui dari awal oleh Linji. Seolah-olah Linji memasang perangkap kepada badut. Burton sangat takut dengan keadaan yang diintimidasi. Dalam hidupnya, selama melaksanakan pekerjaan, baru ini dia merasakan dipermalukan. Kekuatan spiritualnya pun perlahan-lahan dihisap oleh bunga mawar itu. Ya, spiritual mana gitulah, mana atau spiritual gitu guys. Burton meringis ketakutan sampai meneteskan keringat dan air mata yang membuat dia ketakutan akan kematian. Dia berharap Linji bisa memaafkan dan menolongnya. Terlebih lagi, Linji menambahkan dengan berkata, "Hei, apa ada sesuatu yang ingin kau tanyakan? Bukankah kau bilang ingin melihat-lihat? Dan apakah bunga ini juga cantik?" Linji yang sambil tersenyum memegang bunga mawar itu dan mendekatkannya kepada Burton. Nah, hal itu membuat Burton kembali tersadar. Ya, Burton bisa bergerak lagi lah seperti awal. Sehingga Burton dapat berbicara dan menjawab pertanyaan dari Linji. Tapi dengan semua kejadian yang Burton alami, itu ngebuat dia shock dan putus asa untuk menjalankan misinya. Burton nampak takut untuk menjawab pertanyaan dari Linji. Namun dia tetap harus menjawabnya. Dengan terbata-bata, Burton pun menjawab, "Iya, bunganya cantik." Ya, terlihat Burton yang awalnya percaya diri sebelum masuk toko buku itu akan misi dan kehebatannya, sekarang dia lemas tak berkutik. Anjas, GG, Mamang Burton kena mental guys. Dia awalnya bergaya sok udah paling bisa ngelawan tingkat-tingkat destruktif, udah pede. Dia nggak tahu di atas Joseph masih ada Linji, sang kutu buku, dan dengan jurus ceramah no jutsunya. Untuk part 16 kita akhiri sampai di sini dulu. Oke, jangan lupa tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Dan yang cuma nonton tapi nggak subrek, ente parah ente. Buat para subreker, makasih banget atas dukungannya. Dan jangan lupa ya, like. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Tes. Aduh. Wih, subscriber. Wih. Komen, like ya, jangan lupa. Oke, makasih. Oke. Jangan lupa ini mah. Jangan lupa like sama komennya. Untuk yang baru nonton ini, yang belum subrek ya. Wih, yang belum subrek. Ini yang cuma nonton tapi nggak subrek ini mimin somasi nanti ini. Pokoknya harus subrek. Titik. Ya kalau nggak sih nggak masalah sih. Oke, terima kasih.